Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Mungkin sebagian dari kita sudah rindu dengan sekolah, sama guru-guru, dan sama teman-teman kita. Tapi tahan dulu, pandemi ini belum berakhir. Jangan paksakan diri kita. Kita udah tahu bagaimana virus corona menginfeksi 1 juta orang seluruh dunia sampai sekarang. Tapi mungkin belum banyak yang tahu bagaimana sih virus ini menyerang kita. Mengapa infeksi ini begitu mematikan sampai-sampai sekolah pun ditutup? Semua dimulai dari sini ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batu atau bersin dari orang yang positif. Baik secara langsung atau waktu kita menyentuh benda yang udah terkena percikannya dan tidak mencuci tangan setelahnya. Kalau udah seperti itu, si virus masuk ke saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang mempunyai 3 bagian utamanya ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain, dan sel-selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. ACE2, kalau kita ibaratkan rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat ganggang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan-perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong dalam sel kita, dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun bebas. Dia akan menghacker inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak menyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan hack ini selanjutnya akan diprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Iya, awalnya kita cuma kemasukan virus corona yang cuma jumlahnya hanya sedikit, tapi dalam hitungan hari udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Paru-paru kita dipenuhi oleh mereka, tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara, meluncur ke tempat kejadian di tempat perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun membabi buta termasuk sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana lawan dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar, kasus kejadian ini nggak beransur lama karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tetapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Kalau udah gitu, efeknya akan parah. Kita bisa terkena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini udah nggak bisa menahan bakteri pneumonia. Malahan membuat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja akan susah banget dan hidup kita ada di tahap yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara memperkuatkan daya tahan tubuh kita. Makan makanan yang bergizi. Ya, bukan lagi sekadar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 di SMP Negeri 16 Kerinci.
Adapun kompetensi dasarnya 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Struktur cerita fantasi. 1. Orientasi. Bagian awal yang berisi pengenalan tokoh dan latar. 2. Komplikasi. Bagian yang berisi permasalahan mulai dari munculnya masalah sampai menuju puncaknya masalah atau klimaks. 3. Resolusi. Bagian yang berisi pemecahan masalah dalam cerita. Berikutnya, pola pengembangan struktur cerita fantasi. 1. Pola orientasi. Pertama, dikembangkan dari deskripsi latar. 2. Dikembangkan dari pengenalan tokoh. 3. Dikembangkan dari pengenalan konflik. Silakan dicek, dipahami contoh pola pengembangan orientasi. 2. Pola komplikasi. Pertama, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. 2. Dikembangkan dengan mengubah latar. 3. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda atau masa lampau atau masa depan. Silakan dibaca dan dipahami contoh pola pengembangan komplikasi. 3. Pola resolusi. Pertama, dikembangkan dengan melompat waktu. 2. Dikembangkan sebab akibat yang unik. 3. Dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Mari kita cek contoh pola pengembangan resolusi. Silakan dibaca teksnya. Berikutnya, menguraikan ragam alur cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan, atau disebut juga dengan alur atau plot. Cerita biasanya mengikuti pola seperti bagan di bawah ini. Alur pertama sebuah cerita, adanya pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, dan resolusi. Pengenalan itu disebut juga dengan orientasi, yaitu pengenalan latar, kemudian siapa yang mengalaminya. Kemudian rangkaian kejadian itu adanya munculnya masalah. Kemudian klimaks, masalah memuncak. Resolusi. Resolusi adalah suatu pemecahan masalah dalam sebuah cerita tersebut. Alur yang kedua, dimulai dari munculnya masalah, kemudian klimaks, dan resolusi. Jadi ada perbedaan antara alur yang pertama dan alur yang kedua. Kemudian alur yang ketiga dimulai dengan pengenalan atau orientasi, kemudian rangkaian kejadian, dan terakhir klimaks, jadi tanpa resolusi. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa untuk tetap selalu support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.